Alan mencarinya ke sekitar perkemahan, hingga ia melihat sesuatu. Sepertinya itu adalah Airin. Dia mengenali pakaiannya. Alan berdiri di balik pohon. Dari tempatnya berdiri, dia bisa melihat Airin. Tapi dia tidak sendirian. Airin berduaan dengan Marcel. Mereka saling berpelukan, lalu bibir mereka saling memagut penuh gairah. Alan menatap mereka dengan mata yang mulai menghangat. Airin adalah cinta pertamanya. Dia bahkan rela melakukan apapun demi Airin. Jika memang Airin tidak memiliki perasaan kepadanya, kenapa seolah dia memberikan harapan? Airin selalu bersikap manis dan kadang bermanja padanya. Bahkan, Airin sering memintanya menemani ke berbagai acara, baik acara formal maupun non-formal. Bahkan, Airin sering memintanya untuk menemaninya nonton di bioskop. Tangan Alan terkepal, hatinya hancur berkeping-keping. Apa aku kacungmu saja? Aku tidak akan marah seandainya kamu tidak menunjukkan seolah kamu menyukaiku. Tapi kalau begini, sama saja kamu memanfaatkanku hanya untuk kesenanganmu itu. Alan masih menatap mereka hingga mereka selesai berpagutan. Mereka berpelukan dan berbincang dengan mesranya, lalu pergi. Airin dan Marcel tidak tahu kalau Alan sedang memperhatikan mereka. Alan menyembunyikan tubuhnya di balik pohon. Setelah memastikan mereka pergi, Alan kembali ke perkemahan. Dia memang tidur sendirian di dalam tenda karena tidak suka berdesak-desakan. Alan berusaha untuk tidak menangis. Dia pria yang kuat, tapi ternyata rasanya begitu sakit hingga membuatnya meneteskan air mata, meski sedikit saja. Besoknya, Alan memutuskan untuk pulang dengan alasan urusan keluarga yang sangat penting. "Al, aku bagaimana kalau kamu pulang?" rajuk Airin dengan wajah polosnya. Alan mengerutkan dahinya. "Kan ada Marcel." Airin terbatuk-batuk. "Juga yang lainnya," sahut Alan dengan senyuman sinis. "Kamu kenapa, Al? Kamu terlihat aneh." Airin menyentuh pipi Alan. Jika biasanya Alan senang dengan perlakuan Airin, tapi kali ini dia tidak suka. "Jawab pertanyaanku dengan jujur, Ai." Alan menatapnya dalam. Airin mengerutkan dahinya. "Apa artinya aku untukmu?" tanya Alan dengan tatapan mata yang tajam. "Kamu." Airin menggigit bibir bawahnya. Dia bingung. "Jawab, Ai." Suara Alan rendah, namun begitu mengintimidasi bagi Airin. Kamu temanku," jawabnya gelisah. "Hanya teman." Alan memicingkan matanya. Airin mengangguk. "Iya." "Dan Marcel?" Alan tersenyum sinis. Gelek. Airin menelan salivanya susah payah. "Marcel?" ucap Alan. "Marcel, pacarku," jawab Airin akhirnya. "Sejak kapan?" tanya Alan dingin. "Sejak sebulan yang lalu." Airin kembali menggigit bibir bawahnya. "Sebulan yang lalu? Hebat. Jadi selama sebulan ini aku melakukan semua keinginanmu dan Marcel." Alan tertawa. Dia merasa bodoh. Airin diam 1000 bahasa. Sebulan terakhir, Airin meminta Alan membelikannya tiket bioskop, memesankan makan siang untuk 2 porsi, memesankan sarapan untuk 2 porsi. Ternyata semuanya untuk Airin dan Marcel. Alan benar-benar merasa bodoh karena dia selalu mengikuti kemauan Airin tanpa bertanya. "Terima kasih atas kebaikanmu selama ini, Ai, yang sengaja nge-PHP-in aku." Alan berbisik tepat di telinga Airin dengan tawa sinisnya, lalu pergi. Airin tertegun hingga akhirnya
Marcel datang dan merangkul bahunya. Biarkan saja dia, Ai. Dia nggak akan bisa lama-lama marah padamu, sayang. Mengecup bibir Airin sekilas, lalu mereka duduk bersama. Beruntung, teman-teman yang lainnya sedang pergi selfie-selfie, jadi tidak tahu kejadian ini. Alan benar-benar pulang. Dia pulang dengan membawa hati yang pecah berkeping-keping. Tatapan matanya penuh kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan. Sementara itu, Airin merasakan ada kehampaan. Dia mencintai Marcel, tapi tidak rela kehilangan Alan. Sayang sekali pikirnya kehilangan Alan. Pria itu bucin padanya, mau melakukan apapun untuknya, bahkan lebih dari Marcel. Tapi Alan terlalu kaku, tidak seperti Marcel yang begitu hangat. "Apa kamu menyukai Alan?" tanya Marcel, kesal karena Airin banyak diam. "Tidak, sayang saja. Dia itu mau melakukan apapun untukku dan membelikan semua yang aku mau," jawabnya. "Hei, aku juga bisa kali, Ai," kesal Marcel. Airin tersenyum. "Tentu, bahkan lebih dari Alan. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada Alan? Dia terlalu kaku," jawabnya. "Dia memang robot," timpal Marcel, dan mereka pun tertawa bersama, tertawa di balik kesedihan Alan. Rumah Raihan. "Akhirnya pulang juga kamu," pekik Raihan. Mita kebetulan sedang nyalon dan adiknya Alicia sedang main di rumah temannya dengan alasan belajar bersama. "Aku ingin bilang ke Renika kalau aku calon suaminya. Bantu aku, Dad," Davin berkata dengan gelisah. Raihan tergelak. "Kamu termakan ucapanmu sendiri rupanya." "Ini idemu kan?" ledek Raihan. "Dedi, batalkan saja rencananya. Aku kangen dia," ujar Davin dengan penuh harap. No. Laki-laki itu yang dipegang perkataannya. Jangan menjilat udah sendiri," tegas Raihan. Akhirnya, Davin pasrah dan melanjutkan permainannya sendiri. Dia benar-benar menyesali keadaan ini. Davin merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan tidak semangat. "Rebahan mulu," pekik Alicia. Dia langsung pulang saat Raihan menelponnya dan mengatakan kalau Davin pulang. "Berisik." Davin menutup kepalanya dengan bantal. "Makanya jangan sok mau ngeprank calon istri. Jadi termakan perkataan sendiri kan akhirnya," ledek Alicia dengan tawa mengejeknya. "Sana pergi, aku mau tidur," Davin dengan malasnya menanggapi perkataan adiknya itu. "Papa, Kak Davin gak rindu aku. Sekarang dia gak nganggap aku adiknya lagi," teriak Alicia merajuk. "Dasar manja ya kamu." Davin melempar bantal yang tadi digunakan untuk menutupi wajahnya, kemudian duduk dan menarik Alicia ke dalam pelukannya. "Kak, aku sesak. Aku juga sudah dewasa kali. Jangan sembarangan peluk aku," Alicia memberontak. Tapi Davin sengaja mengganggunya. Dia mengepit kepala Alicia dengan keteknya. "Bau!" teriak Alicia heboh. Davin tertawa terbahak-bahak, lalu melepaskan adiknya itu. "Kakak jahil!" Alicia merapikan rambutnya yang acak-acakan. "Kamu tahu, Ren, Davin salah menyebutkan nama." "Ren? Siapa? Aku Alicia kali, bukan Renika calon istrimu itu," ujar Alicia sambil memukul kepala Davin dengan bantal. "Dasar adik enggak punya akhlak," Davin mendengus, sedangkan Alicia tertawa sambil menjulurkan lidahnya. "Alicia, kamu mirip dengan Renika," ujar Davin dengan senyuman tipisnya. Alicia bergidik. "Kakak, jangan naksir aku. Ingat, aku adik kandungmu, bukan adik angkat," ucap Alicia lantang. "Ish, siapa juga yang naksir kamu? Benerin tuh otak yang konslet. Manjanya, kamu mirip Renika maksudku." Davin mendengus sambil menoyor jidat adiknya itu. Mereka pun tertawa bersama. Cukup lama mereka mengobrol hingga tidak terasa hari semakin sore. Terdengar suara deru mobil dari halaman. Renika dan Davin segera melihatnya dari balkon.
Ternyata Mita bunda mereka yang pulang. Dengan berlarian, keduanya balapan, ingin menyambut kedatangan bundanya itu. Seperti anak kecil yang tidak sabar karena tidak dibawa pergi mamanya. Raihan tentu saja yang duluan akan menghampiri sang istri karena berada di lantai bawah. Namun, saat melihat Alicia berlari di tangga, dengan cepat dia menuju tangga. "Sudah papa bilang, jangan berlarian di tangga, Alice. Kamu bisa jatuh," pekik Raihan kesal. Alicia hanya tertawa melihat kepanikan papanya itu. Davin memang sudah terbiasa memanggil Daddy pada Raihan, sedangkan Alan dan Alicia memanggilnya Papa, meski terkadang mereka menyebutnya Daddy juga. Alhasil, Davin yang lebih dulu sampai di pintu dan memeluk Mita. "Bunda, aku kangen." Davin memeluk Mita yang disambut Mita dengan pelukan antusias. "Papa, lihat kakak merebut bunda," bisik Alicia sambil terkikik. Raihan memang sedang merangkul bahu Alicia sambil berjalan menuju pintu utama. Raihan mendengus, melepaskan Alicia dari rengkuhannya, lalu menghampiri Davin dan Mita dengan langkah lebar. "Sayang, kamu mengkhianatiku," rajuk Raihan dengan manja. "Dasar bucin lebay." Mita melepaskan pelukan Davin, lalu memeluk suaminya itu. Davin dan Alicia tertawa malas. Mereka pun kemudian berbincang. Topik pembicaraan mereka tentu saja menyangkut pernikahan Davin dengan Renika. Hingga sekitar jam 8 malam terdengar suara deru mesin mobil Alan. Alan memang sampai sejak sore sebenarnya, tapi dia memilih berdiam diri di pantai yang jaraknya hanya sekitar 1 jam perjalanan dari rumah mereka, dan baru pulang menjelang malam. Dia sedang menyepi dan berusaha menenangkan hatinya yang sedang terluka. Mita dan Alicia menyambutnya di ambang pintu utama setelah ART membukakan pintunya. Alan melangkah dengan gontai, menatap Alicia dan bundanya bergantian. Tatapan terakhirnya jatuh kepada sang bunda. Matanya mulai menghangat. Ia berusaha menahan agar air matanya tidak tumpah. Malu, dia adalah lelaki sejati yang tidak pernah menunjukkan sisi rapuhnya di hadapan siapapun. Langkahnya terhenti saat sudah berada di hadapan kedua wanita yang dia sayangi itu. "Kak Alan, aku kangen." Alicia memeluknya erat. Alan balas memeluknya tanpa suara, tidak biasanya. Mita bisa menyadari ada yang salah. "Alan, ada apa?" tanyanya dengan tatapan lekat pada buah cintanya itu, yang dilahirkan setelah perjuangan yang berat, penuh liku-liku kehidupannya di masa lalu. Alan berusaha untuk tidak memperlihatkan kerapuhannya. Dia tersenyum. "Hanya capek, Bun, baru pulang. Aku ke kamar dulu ya." Memeluk bundanya sebentar lalu masuk. "Sepertinya kakak patah hati," ceplos Alicia. Mita mengerutkan dahinya. "Apa dia nembak Airin?" tanyanya. "Mungkin." Alicia dan Mita masuk ke dalam rumah, kembali ke dalam ruang keluarga. Di sana tampak Davin dan Raihan yang terlihat cemas. "Ada apa?" tanya Mita sambil duduk di samping suami bucinnya itu. "Sepertinya ada yang salah dengan Alan. Dia hanya menyapa kami sekilas, ditambah dia terlihat tidak bersemangat," jawab Raihan. "Biasanya dia akan judes dan dingin, tapi ini malah terlihat seperti itu. Sangat menyedihkan. Apa dia ditolak cinta pertamanya?" timpal Davin. "Mungkin," sahut Alicia. Karena merasa tidak nyaman, Mita segera pergi menemui Alan di kamarnya. Pintu kamarnya dikunci dari dalam. "Alan, ini bunda," ujar Mita pelan. Ceklek. Alan langsung membuka pintu kamarnya. "Boleh bunda masuk?" tanya Mita.
Tentu. Alan mempersilahkan bundanya masuk, lalu menutup pintu kamarnya kembali. Mereka duduk di sofa yang ada di dalam kamar. "Katakan, ada apa?" Mita menggenggam tangan Alan. Alan ingin berbohong sebenarnya, tetapi tiba-tiba saja lidahnya terasa keluh, dan dia tidak sanggup berkata-kata. Alan menundukkan wajahnya. Mita membawa Alan ke dalam pelukannya. "Tenanglah, semua akan baik-baik saja," ujarnya sambil mengusap lembut kepala anaknya itu. Hatinya sedih dan dadanya terasa sesak sebenarnya. Tidak tega melihat sisi rapuh anaknya yang biasanya terlihat kuat itu. Jika Davin sering memperlihatkan sikap manja dan rapuhnya, begitupun Alicia, tetapi ini kali pertamanya Alan menunjukkannya. Alan tak kuat lagi menahan sendiri kesedihannya. Dia memeluk Mita dan terisak di bahunya. Mita mendekapnya erat dan membiarkan Alan menumpahkan air matanya. Rayhan menatap mereka dengan sedih. Tadi dia mengikuti Mita ke kamar Alan. Dia membuka pintu kamar Alan pelan dan sedikit. Jika biasanya dia akan marah melihat istrinya dipeluk Alan atau Davin, kali ini dia membuat pengecualian. Dia tahu saat ini Alan begitu rapuh dan membutuhkan Mita, istrinya. Every day, late at night, not okay. All I want